Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah dengan taufik, inayah dan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, kita dapat duduk kembali belajar di majlis ini, yang tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan dari rumah kita menuju majlis ilmu ini dihitung sebagai sebuah amal soleh yang kelak dapat memudahkan langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Sabtu malam Ahad pekan ketiga, di mana kita membahas kitab Syarhu Thalathatil Usul atau Syarah Usul Ats-Tsalatsah, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah yang berkaitan dengan pembahasan terkait dengan 3 landasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana pada sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pembagiannya, juga beserta bahayanya dosa kesyirikan. Maka kita masuk kepada inti daripada pembahasan di dalam kitab ini, yaitu terkait dengan al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan utama yang wajib hukumnya diketahui oleh setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sudah sampaikan di awal-awal pembahasan muqaddimah ini, bahwa inti daripada pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah adalah berkaitan dengan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap kita di alam kubur kita. Dan ini adalah sebuah kepastian yang pasti akan menimpa kita semua. Maka di antara persiapan yang perlu kita persiapkan agar kelak nanti ketika kita berada di alam kubur kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat tadi adalah dengan mengetahui ilmu tentang jawaban 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Maka ini adalah sebuah kepastian yang memang harus kita pelajari, karena tidak semua kita diberikan kemudahan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang memang pertanyaannya sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Tetapi untuk bisa menjawabnya, tidak hanya dengan sekedar kita menghafalnya sekarang di dunia,
tanpa kita memahami makna yang sebenarnya dan mengamalkan isi kandungan daripada jawaban yang nanti akan kita jawab ketika kita berada di alam kubur kita. Maka sekali lagi ini memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita bahwa di antara urgensi mempelajari kitab Ushulul Tsalatsah adalah sebagai bekal bagi kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada kita di dalam alam kubur kita. Siap tidak siap, akan datang masa tersebut kepada kita semua. Karena setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan setelah kita diwafatkan oleh Allah, maka kita akan dihidupkan kembali di alam barzah, dan pilihannya hanya 2. Apakah kita mendapatkan nikmat kubur atau na'udzubillah mendapatkan siksa kubur. Dan di antara perkara yang akan meringankan siksa kubur kita adalah ketika kita di awal bisa menjawab 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita semua. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama niatkan belajar kitab Ushulul Tsalatsah ini dengan sebuah niat besar. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita ketika kelak kita nanti dimasukkan ke dalam kubur kita, bertemu dengan malaikat, ditanya dengan 3 pertanyaan ini, dan kita bisa menjawabnya karena iman dan ilmu yang kita miliki. Karena iman dan ilmu yang kita miliki. Nah, oleh karenanya kata penulis rahimahullahu ta'ala, kita bacakan terlebih dahulu matan kitabnya. Fa idza qila laka mal usulul tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila lak, apabila engkau nanti ditanya, mal usulul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia, maka faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti kita ditanya apa 3 perkara yang pokok, yang utama, yang wajib hukumnya diketahui oleh setiap muslim, maka jawablah ma'rifatul 'abdi rabbah, yaitu seorang hamba harus mengetahui tentang Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada kita di alam kubur, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka kita wajib harus tahu siapa Tuhan kita. Dan untuk bisa menjawab Rabbi Allah, untuk bisa menjawab Rabb kami, Rabb saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Allah, itu tidak dengan menghafalnya ketika di dunia semata. Tetapi yang terpenting adalah kita menjalankan konsekuensi daripada pengakuan kita bahwa kita mengetahui Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sehafal apapun kita menghafal Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, tapi kita tidak mengimplementasikan, tidak merealisasikan makna daripada Rabbi Allah, maka sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan nanti di alam kubur. Kemudian yang kedua, wadinahu, kita harus mengetahui tentang agama kita, agama Islam. Apa konsekuensinya ketika kita tahu agama kita adalah agama Islam? Bukan hanya kita sekedar menjawab, ya, wadini al-Islam, agama saya adalah agama Islam. Tetapi kita akan mudah menjawab pertanyaan tersebut ketika kita betul-betul mengetahui makna daripada agama yang saya anut adalah agama Islam. Wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan satu persatu dari perkataan muallif rahimahullahu taala. Yang pertama beliau mengatakan fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kalau kita ditanya apa landasan
Ya, landasan pokok dari 3 perkara yang wajib diketahui oleh manusia, maka beliau mengatakan al-usul jam'u aslin. Jadi kalau kita bicara dari sisi bahasa Arab, ya, usul, landasan itu adalah jamak daripada asl. Jadi bahasa Arab, usul jamak daripada asl. Apa itu asl? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Yaitu sesuatu yang di atasnya dibangun yang lain. Ya, jadi mudahnya usul itu adalah pondasi. Karena pondasi itu pasti di atasnya akan dibangun sesuatu. Kalau pondasinya kuat, maka apapun yang dibangun di atasnya akan menjadi kuat dan kokoh. Maka karena ini pondasi, ini adalah asas, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi beliau ingin mengingatkan terlebih dahulu kenapa beliau memberikan judul kitab ini dengan usul ats-tsalatsah, landasan 3 permasalahan pokok. Karena memang 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan mendasar yang wajib diketahui jawabannya oleh setiap muslim. Ya. Makanya kata beliau wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Oleh karenanya kata beliau bahwa pondasi daripada dinding itu asasuhu, pondasinya. Ya. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra minhul aqsan. Dan pokok daripada sebuah pohon adalah batangnya, yang dari batang tersebutlah akan apa? Tumbuh cabang-cabangnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata asal ini di dalam Al-Qur'an ketika Allah bicara tentang kalimatut tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama, kata Allah. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidaklah kalian memperhatikan, kata Allah, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan pada kalimat thayyibah. Apa Allah perumpamakan? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang berkualitas. Ciri pohon yang berkualitas itu asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya. Batangnya itu berdiri kokoh, kemudian cabangnya menjulang sampai ke langit. Ini kalau kita bicara dari sisi bahasa, kata aslun itu ada landasannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya wa hadhil usulu tsalatsah yushiru bihal musannifu rahimahullah ilal usulil lati yus'alu anhal insan fi qabri. Oleh karenanya penulis rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan 3 landasan pokok ini adalah 3 pertanyaan yang nanti akan dipertanyakan kepada manusia saat berada di kuburnya. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini 3 pertanyaan yang sudah dibocorkan, tapi tidak bisa semua orang bisa menjawabnya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ma'rifatuha, 3 perkara yang wajib untuk diketahui ini sebuah dalam rangka tanbih, dalam rangka peringatan kepada kita bahwa hendaklah setiap kita betul-betul faham, memahami tentang 3 perkara ini. Karena sekali lagi sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, karena 3 perkara ini adalah 3 pertanyaan yang pasti semua dari kita akan dapat 3 pertanyaan ini. Semuanya. Tanpa membedakan apa status kita, apa jabatan kita, ya, apa strata sosial kita, semua kita pasti ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut. Oleh karenanya kata beliau, kelak setiap kita nanti akan didudukkan oleh malaikat di alam kuburnya. Fasa'alahu man rabbuka, maka orang tersebut nanti akan ditanya siapa Rabbmu, wa madinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa Rabbmu. Fa'ammal mu'min, adapun orang mukmin nanti akan bisa menjawab. Tentu mukmin mana yang bisa menjawab dengan lancar adalah mukmin yang betul-betul memahami 3 perkara ini. Maka pentingnya kita belajar usulul tsalatsa, di mana kita harus faham makna daripada man rabbuka,
wa man nabiyyuka wa madinuka. Maka kata beliau, adapun orang mukmin, maka mereka nanti akan bisa menjawab 3 pertanyaan tadi selain mengatakan Rabbi Allah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammal murtab wal munafiq. Adapun orang yang ragu. Nah, keraguan ini karena mereka belum memahami 3 makna ini. Itulah pentingnya kita mendalami lagi. Ketika kita mengetahui siapa Rabb kita, maka kita harus tahu bagaimana cara kita mengenal Allah. Ketika kita mengatakan agama saya agama Islam, bagaimana cara kita mengenali agama Islam dengan baik. Dan ketika kita mengatakan Nabi kita adalah Nabi Muhammad, bagaimana cara kita mengenal Nabi kita. Jadi bukan hanya sekedar dihafal. Adapun orang-orang yang ragu, adapun orang-orang munafik, kelak ketika di alam kuburnya ditanya oleh malaikat, dia mengatakan ha la adri sami'tu an-nasa yaqulun syai'an faqultuhu. Maka adapun orang-orang munafik nanti ketika di alam kuburnya, ketika ditanya dengan 3 pertanyaan tadi, dia akan tercengang selain mengatakan ha. Sebuah kalimat yang saya tidak tahu jawabannya. Hanya saja dulu saya sering mendengar dari manusia, mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian saya ikuti tanpa adanya sebuah keyakinan. Makanya itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan munafik. Orang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat dibarengi dengan meyakininya dan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Tapi orang munafik, mereka juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi mereka hanya menampakkan itu di hadapan manusia, wa ibtanul kufri, akan tetapi mereka menyembunyikan kekufurannya. Maka penulis ingin mengingatkan kepada kita tentang pentingnya hal ini. Maka beliau mengatakan faqul ma'rifatul abdi rabbah. Maka katakanlah seorang hamba harus mengetahui Rabbnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Maka para ulama menyebutkan dengan 2 cara. Ya. Yang pertama, ma'rifatullahi takunu bi asbab. Mengenal Allah tentu dapat dilakukan dengan beberapa sebab. Pertama, minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla, fa inna dhalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati azimi sultanih wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Cara yang pertama supaya kita mengenal Allah, sebagaimana ini sebenarnya sudah disinggung di awal muqaddimah kita sudah jelaskan, ya, cara kita mengenal Allah yang pertama adalah dengan memperhatikan, memikirkan, bertafakkur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara yang paling mudah kita mengenal Allah. Kita akan semakin mengenal Allah ketika kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang agung. Ya. Karena dengan cara inilah seseorang bisa mengenal Allah serta bisa mengenal keagungan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pertama supaya kita bisa mengenal Allah adalah dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Maka selalu saya sampaikan, tidak harus jauh-jauh. Terkadang hal yang paling mudah untuk kita mengetahui akan adanya Allah dengan apa yang Allah ciptakan pada tubuh kita. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian sendiri tidaklah kalian memperhatikan. Dari mulai Allah ciptakan mata kita, hidung kita, telinga kita, sampai kaki kita, semuanya bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari kiamat tidak akan ada satupun makhluk yang bisa mampu membuat seperti ciptaannya Allah, yaitu manusia. Tidak akan ada. Jangankan seperti manusia, ya, tidak akan pernah ada satupun makhluk Allah yang bisa membuat satu ciptaan yang betul-betul mirip dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Maka itu menunjukkan adanya Rabb yang Maha Perkasa. Maka kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya pencipta, maka katakan kepada mereka, datangkan satu makhluk Allah yang bisa membuat satu ciptaan Allah yang paling kecil yang ada di muka bumi ini.
Apa yang paling kecil di muka bumi ini? Apa kira-kira? Semut saja misalkan. Ya, silahkan. Kalau ada orang yang bisa membuat satu ekor semut yang mirip semisal dengan semut, maka tidak akan ada yang mampu. Maka itu menunjukkan akan adanya siapa? Pencipta. Dan itu cara yang paling mudah ketika kita berdialog dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, maka katakan kepada mereka, tidak mungkin adanya manusia yang sempurna secara penciptaan. Tidak mungkin adanya matahari, bumi, bulan, kecuali di situ pasti akan ada pencipta yang agung. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang agung kecuali pasti ada yang menciptakan, dan pasti yang menciptakannya jauh lebih agung daripada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ada banyak sekali penulis mencantumkan ayat-ayat tentang pentingnya kita tafakur, memperhatikan, ya, meneliti, memahami akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'." Dan apakah mereka tidak memperhatikan, kata Allah, tentang kerajaan langit dan bumi? Ya. Pada langit dan bumi saja, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa atap? Bukankah itu sesuatu yang sangat agung? Kenapa saya perlu sampaikan ini, ma'asyiral muslimin? Ini kadang mungkin sederhana, yang mungkin kita sering dengar, tetapi ma'asyiral muslimin, tanamkan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak kita sejak dini. Maka sangat penting bagi kita bawa anak-anak kita ke dunia luar, ke alam. Kemudian kita sampaikan, nak, lihat, kamu perhatikan itu langit. Ya, lihat, nak, langit itu ada tiangnya tidak? Ya. Kalau mereka katakan tidak ada tiangnya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu yang sangat agung tanpa ada tiang. Pertanyaan saya, ada nggak makhluk Allah di muka bumi ini yang mampu membuat sesuatu yang menggantung di atasnya tanpa ada tiang? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa ada tiang. Itu kan sederhana pelajaran tauhid yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Maka mungkin sesekali kita bawa mereka kemana? Ke planetarium, supaya mereka lihat bagaimana tentang penciptaan apa? Planet, tapi kita sisipkan bahwa adanya matahari, bumi, bulan, dan seluruh planet yang ada di muka bumi ini bukan datang tiba-tiba, tetapi itu menunjukkan akan adanya seorang pencipta. Itu kan nilai-nilai tauhid yang bisa kita ajarkan kepada anak kita sejak dini, Pak. Ya, mungkin sesekali kita bawa mereka camping di luar, kemudian malam hari kita lihat, nah, lihat ada bulan begitu banyak. Bayangkan, bulan segitu banyaknya, mereka tidak saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ada yang mengatur alam semesta ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kan, Pak, satu pelajaran menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita sejak dini. Kalau kita masih punya anak-anak. Dan itu akan terpatri dalam dirinya bahwa adanya kekuasaan kerajaan Allah itu menunjukkan adanya seorang pencipta yang agung. Makanya kata Allah apa tadi? Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Tidaklah kalian memperhatikan akan kerajaan langit. Adanya matahari, bulan, bintang, planet-planet yang begitu banyak, tidak mungkin mereka bisa beraturan kecuali pasti di situ ada yang pengatur. Ada yang memelihara. Dan tidaklah ada yang menciptakan dan memelihara sesuatu yang besar kecuali menunjukkan pencipta tersebut adalah pencipta yang sangat agung. Ini contoh. Tadi kita sampaikan, coba cari siapapun di muka bumi ini, sepintar apapun, secerdas apapun, tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat ciptaan yang paling kecil daripada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apalagi kalau kita lihat bagaimana anatomi tubuh manusia. Ya, yang tadi Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang harusnya semakin membuat kita semakin yakin akan adanya Rabb, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali tentunya saya tidak bacakan banyak dalil yang disebutkan oleh penulis tentang pentingnya kita tafakkur. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Sesungguhnya pada, ya, pergantian malam dan siang, siapa yang mampu yang di muka bumi ini buat sesuatu yang bisa mengganti antara siang dan malam? Bayangkan, makhluk secanggih apapun tidak akan pernah bisa membuat ada waktu yang namanya waktu siang, ada yang namanya waktu malam, tidak ada. Ya, bagaimana Allah menggantikan antara
bulan dengan matahari. Kalau itu semua menunjukkan akan adanya pencipta kita, Rabb yang Maha Agung. Maka ini cara pertama, dan saya tidak akan berpanjang lebar karena ini sudah pernah dibahas di awal muqaddimah daripada kitab ini. Kemudian yang kedua, wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbah an-nadhar fi ayatihi syar'iyyah wa hiyal wahyu. Dan ini juga Masya Allah, cara yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, supaya mereka mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mengenal Allah dan mengenalkan anak-anak kita akan adanya Allah, akan adanya pencipta, adalah dengan mengenalkan seorang hamba kepada Allah dengan melihat, memperhatikan ayat-ayatnya yang syar'i. Kalau tadi ayat-ayat kauniyah, maka yang kedua adalah ayat-ayat syar'i. Contohnya apa? Wahiyal wahyu alladzi ja'at bihi rusul alaihimus salatu wassalam. Yaitu dengan kita memperhatikan wahyu Al-Quran. Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin sesederhana, tetapi kalau kita tanamkan ini kepada anak-anak kita, ini akan mengokohkan tauhid mereka. Dengan cara apa kita ajarkan kepada anak kita? Nah, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat yang ada di depan kita, Al-Quran. Gimana kita sampaikan kepada anak-anak kita dan keluarga kita? Sampaikan kepada mereka sampai detik ini, ya, sampai detik ini, dari mulai Al-Quran diturunkan pertama kali oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa membuat satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Kalaulah bukan Al-Quran itu datang dari seorang pencipta yang sangat agung, maka tidak akan mungkin ada, ya. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Rabb yang Maha Agung, maka tentu akan banyak makhluk Allah yang bisa membuat semisal Al-Quran. Tapi sekarang satu ayat pun tidak akan ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada seluruh makhluknya, ya, untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tapi tidak ada, sampai detik ini nggak ada, Pak. Sepintar apapun itu makhluk, sehebat apapun itu makhluk, apalagi zaman sekarang, ya. Coba bapak-bapak, ya, tulis di AI, ya, yang katanya apa namanya, kecerdasan buatan manusia, tulis, coba buatkan ayat yang semisal dengan Al-Quran, maka tidak akan pernah bisa, ya. Kalaupun dia keluarkan jawabannya, maka itu akan rancu jawabannya, tidak akan pernah semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang menunjukkan akan adanya Rabb yang Maha Perkasa. Itu ayat syar'iyah yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 88, apa kata Allah? Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi, kata Allah, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Lihat, Allah sudah mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin, ya, bukan cuma manusia, Allah katakan kalau sekiranya ada manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, mereka nggak akan bisa buat yang semisal dengan Al-Quran. Bayangkan, ini sudah jin dan manusia berkumpul, bersatu, dan bersatunya mereka bukan hanya satu dua, mereka berkumpul semuanya. Kalaulah dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin, mereka berbondong-bondong satu dengan yang lainnya berpikir, gimana cara kita bikin semisal dengan Al-Quran? La ya'tuna bimithli, kata Allah, tidak akan pernah mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, kata Allah, kalaupun mereka satu dengan yang lainnya saling membantu di antara mereka, gak akan pernah bisa. Itu kan sesederhana itu, Pak, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, bukti adanya Allah adalah adanya Al-Quran. Kenapa adanya Al-Quran bukti adanya pencipta? Karena sampai detik ini tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat semisal Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, maka akan banyak manusia yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan sampai hari kiamat, satu huruf pun tidak akan pernah berubah, satu huruf pun tidak akan pernah bergeser, satu huruf pun tidak akan pernah bertambah dari keaslian Al-Quran. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu menunjukkan kepada kita bahwa
anak kita akan semakin tumbuh tauhidnya ketika dia tahu bahwa ayat-ayat syar'iyah menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain banyak sekali, Pak. Hal-hal yang sederhana, misalkan anggaplah ayat-ayat kauniyah yang lain, misalkan selain penciptaan langit dan bumi, sesederhana mungkin kita sampaikan kepada anak kita. Nah, ya, kamu pernah tahu ada namanya air Zam-Zam? Sebuah mata air yang sampai detik ini tidak pernah habis. Kalau sekiranya itu bukan datang dari Rabb yang Maha Pencipta, tidak mungkin akan muncul sebuah mata air di tempat yang tandus, yang dulu tidak ada pepohonan sama sekali. Yang sampai detik ini, jutaan manusia, miliaran manusia datang mengambil air tersebut dan tidak pernah habis. Kecuali itu menunjukkan adanya pencipta yang agung. Itu cara, Pak, menumbuhkan tauhid pada anak-anak kita. Jadi kalau kita hanya sekedar belajar usulul tsalatsa, hanya sekedar kita baca kemudian kita kaitkan dengan adanya pencipta, adanya kekuatan ya yang maha luar biasa, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat manfaat untuk anak-anak kita agar menumbuhkan dan menguatkan, mengokohkan iman dan ketauhidan anak-anak kita. Bayangkan, Pak, Allah sudah menantang. Bahkan kata Allah di dalam surat Hud ayat 13, am yaquluna iftarah. Bahkan mereka mengatakan Muhammad sudah mengada-adakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Apa kata Allah? Qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang lagi. Kalau nggak bisa bikin yang semisal dengan Al-Qur'an, yang semisal seperti Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kalau begitu kata Allah, katakan kepada mereka, orang-orang yang mengatakan Quran itu bukan dari Allah, itu buatannya Muhammad, itu tulisannya Muhammad, maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, qul fa'tu bi asri suwarin mithli. Kalau mereka nggak bisa datangkan satu Al-Quran, maka datangkan saja berapa? 10 surah yang semisal. Nggak usah Bapak sekian banyak surat. 10 surat saja datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, bahkan bukan hanya itu, kata Allah, wad'u man istata'tum min dunillah. Ajak orang-orang yang mampu daripada selain Allah, yang kalian anggap mereka bisa, ya, yang kalian sembah selain Allah, datangkan mereka, bikin yang serupa dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian betul-betul jujur. Maka ini juga satu dalil yang sangat penting, ma'asyiral muslimin. Kalau kita ingin dalami, masya Allah, ya, sampaikan kepada orang-orang yang masih suka menyembah kepada selain Allah. Kalau sekiranya sesembahan-sesembahan mereka itu benar, sampaikan kepada sesembahan mereka, bikin yang semisal dengan Al-Quran. Itu saja sudah. Kalau ada orang yang masih meminta kepada selain Allah, bilang kepada orang yang mereka minta kepada selain Allah, datangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau minimal 10 surah yang semisal Al-Quran. Kalau mereka bisa, silahkan Anda sembah. Tapi kan nggak bisa, Pak. Kan gitu kan? Jadi sesederhana itu kita ngajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kalau ada orang yang masih minta-minta kepada selain Allah, karena dia menganggap dia punya kekuatan yang sama dengan Allah, suruh datangkan dia bikin 10 surah yang semisal dengan Al-Quran. Kalau bisa, silahkan sembah. Kan gitu kan? Tapi kan nggak ada, Pak. Ya, maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih mengagungkan, mengkeramatkan tentang sesuatu, yang masih minta-minta kepada pohon beringin, yang minta-minta kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, bilang, cukup satu saja syaratnya. Kalau kamu ingin menyembah dan minta kepada selain Allah, sampaikan kepada sesembahanmu, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kalau itu bisa, sembah dia. Kan gitu kan? Itu yang paling sesederhana. Tapi kan gak mungkin, kata Allah. Maka ini menunjukkan kepada kita, Allah lah Rabb satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Jadi tauhid ini, masya Allah, Pak, asik kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan sesuatu yang memang mereka bisa terima dengan akal sehat mereka. Karena memang tauhid ini adalah fitrah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya tanamkan di dalam hati-hati orang yang beriman. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tantang lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Kalau nggak bisa bikin semisal dengan Al-Quran, bikin 10 surah dengan seperti Al-Quran. Kalau nggak bisa 10, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian sekarang masih ragu dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli. Kalau begitu enggak usah 10, datangkan berapa? 1 saja. Dan zaman sekarang Pak, kalau ada orang mengatakan, Ustaz, emang ada orang yang ragu dengan Al-Qur'an? Mungkin mereka enggak ragu, tapi zaman sekarang ada orang-orang yang menghina Al-Qur'an dengan mengatakan, enggak perlu lagi orang menghafal Qur'an. Ya kan? Pernah dengar ada orang mengatakan tidak perlu lagi hafal Quran, sekarang sudah canggih, Al-Quran sudah ada di mana? Di tablet, sudah ada di laptop. Ya, sekarang kita klik saja langsung muncul, nggak perlu ada penghafal Quran kata mereka. Ya, ini menunjukkan apa? Tidak memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk menjadi pedoman hidup kita, tetapi menjadi sebuah dalil, sebuah bukti bahwa tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran. Maka Allah katakan, fa'tu bi suratin min mithli. Bahkan kata Allah, wad'u syuhada'akum. Panggil penolong-penolong kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran, panggil sesembahan-sesembahan selain Allah. Kan begitu. Jadi Allah ingin mengingatkan bahwa memang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini untuk membantah juga orang-orang Quraisy dahulu yang mereka mengatakan, kami mau sembah Allah, tapi kami juga mau nyembah berhala. Kan gitu kan? Makanya ketika mereka sudah habis cara untuk menghentikan dakwah Nabi SAW, sudah dicaci, dimaki, dihina, dilempar dengan batu, diberhentikan dakwanya, ditentang, keluarganya diboikot, bahkan diancam untuk dibunuh. Nabi tidak pernah berhenti sedikit pun daripada berdakwah, sampai Nabi menawarkan Islam ke pasar-pasar. Nabi sampai katakan, qul la ilaha illallah tuflihu. Akhirnya mereka sudah kehabisan cara. Akhirnya mereka manggil Nabi SAW, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita win-win solution saja? Sudah capek kita nih, ya. Engkau nih, ya, keras kepala. Sudah disuruh berhenti, gak mau berhenti, sudah diboikot tetap aja jalan. Bagaimana kalau begini? Ya, saya sembah Tuhan kamu selama 1 tahun, engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Selesai kita, kami tidak akan memerangi engkau. Kami tidak lagi akan apa? Memusuhi engkau. Maka Allah tegas turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, sampai akhir ayat. Itu ketegasan yang Allah ingin tegaskan, bahwa urusan akidah tidak bisa dicampur adukan, nggak bisa. Sampai kapanpun, tidak ada istilah toleransi dengan mempercampurkan 2 akidah, nggak bisa, nggak bisa. Maka Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah muamalah, silakan bermuamalah. Ya, bahkan kita harus berbuat baik kepada mereka, nggak boleh kita ganggu tempat ibadahnya. Selain orang Islam, nggak boleh kita ganggu mereka, apalagi kalau mereka tetangga kita. Tapi kalau urusan akidah, tidak bisa diotak-atik, nggak bisa disatukan. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa nggak bisa ada orang yang pengen nyembah Allah juga nyembah kepada selain Allah. Lalu apakah masuk akal ketika ada orang dengan bangganya mengatakan supaya kita menyamakan semua agama yang ada di muka bumi ini? Nggak bisa sama. Kalau sama berarti mereka sama-sama bisa bikin Quran. Bisa bikin Quran enggak? Kan enggak bisa. Makanya Allah kata apa kata Allah tadi? Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil penolong-penolong kalian, panggil sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Suruh mereka bikin satu surah seperti Al-Quran, kan enggak bisa. Lalu bagaimana dengan sekarang ada orang mengatakan, oh agama kita sama dengan agama mereka, kan sama-sama tujuannya nanti masuk surga. Enggak bisa. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran apa? Innad dina indallahil Islam. Itu sudah jadi pegangan kita. Namun bukan berarti ketika kita bicara seperti ini kita tidak menghargai, tidak toleransi. Bukan. Toleransi itu adalah dengan tidak mengganggu mereka, dengan tidak menyakiti, dengan tidak menumpahkan darah mereka. Itu namanya toleransi. Tapi urusan agama tidak boleh dicampur adukan. Ini saya ingin sampaikan dalam rangka apa? Untuk menjaga akidah generasi kita kaum muslimin, bahwa untuk semisal Al-Quran saja mereka tidak bisa membantu, tidak bisa membuat semisal dengan Al-Quran, maka mereka berarti bukanlah sesembahan yang layak untuk disembah. Ya. Maka mudah-mudahan dengan ini semakin menguatkan iman kita, menyadarkan kita
bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak untuk kita sembah. Wallahu taala alam. Nanti kita lanjutkan sedikit sambil menunggu waktu Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dengan cara yang kedua yaitu dengan kita mentadaburi ya ayat-ayat syar'iyyah baik berupa Al-Qur'an ataupun ayat-ayat syar'iyyah yang lainnya, ini akan semakin mengokohkan tauhid kita, mengokohkan iman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita, pencipta kita yang memiliki alam semesta ini. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan apa? Perintah untuk kita mentadabburi Al-Qur'an. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an? Ya.
Tidakkah kalian, kata Allah, mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka tentu engkau akan dapatkan di dalam Al-Qur'an itu pertentangan dan perselisihan yang banyak. Coba kita lihat dari surah An-Nas, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ada satupun ayat dengan ayat yang lain saling apa? Saling berselisih. Tidak mungkin kita dapatkan adanya ta'arud, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak akan pernah dapatkan. Karena memang menunjukkan Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Ini yang keberapa? Kedua. Cara yang ketiga, ya, dengan kita, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Wa minha ma yalqallahu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal 'ain. Cara yang ketiga adalah kita mengetahui Allah dengan Allah mengaruniakan kepada hati orang-orang yang beriman sehingga seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa melihat Allah di dunia, tidak ada. Ya. Kalau ada makhluk Allah yang mengaku pernah melihat Allah di dunia, maka sudah dipastikan dia pendusta. Karena tidak mungkin Allah bisa dilihat di dunia. Ya. Adapun Allah nanti akan bisa kita lihat nanti di akhirat, dan itu pun hanya bagi mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti khilaf di antara kalangan para ulama, apakah hanya mereka yang masuk surga Firdaus yang paling tinggi lah yang bisa melihat wajah Allah, atau seluruh penduduk surga. Itu terjadi khilaf di antara kalangan para ulama. Namun wallahu taala alam, ya, pendapat yang saya rajihkan adalah bahwa seluruh penduduk surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang paling nikmat yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Ya, kepada penduduk surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tadi, ya, cara Allah menjadikan hamba-hambanya bisa mengenal Allah adalah dengan Allah, ya, mengaruniakan kepada hati-hati orang yang beriman, yaitu ketika dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Dan itulah derajat tertinggi dalam pada seseorang, yaitu Islam, Muslim, Mukmin, kemudian Muhsin, ihsan. Karena makna ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itulah yang menjadikan manusia itu semangat beribadah ketika dia tahu bahwa ibadah saya itu dilihat oleh Allah. Wa illam takun tarah, kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia, tetapi fa innahu yarak. Tapi Allah Maha melihat. Itulah sekali lagi juga pendidikan muraqabatullah yang penting untuk kita ajarkan kepada anak kita, generasi kaum muslim saat ini. Saya selalu mengatakan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pendidikan muraqabatullah adalah pendidikan yang bisa menjadi solusi di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana kemaksiatan bisa sangat mudah untuk kita akses hanya dengan handphone kita, gadget kita. Maka cara untuk membentengi anak-anak kita dari bahayanya melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, mendengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk didengar, di zaman yang begitu canggih seperti ini adalah pendidikan apa? Muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kalau anak kita sudah kehilangan namanya muraqabatullah, sudah rusak pasti. Ya. Sekarang bapak-bapak sekalian, coba kalau kita pasang, ya, 5 CCTV di rumah kita, di kamar kita pasang, ya, di ruang tengah kita pasang, di depan rumah kita pasang, di kamar mandi kita pasang, di setiap sudut rumah kita pasang. Saya yakin anak kita takut untuk melakukan suatu keburukan. Maka itulah yang menjadi solusi bagi pendidikan kita saat ini di tengah arus teknologi yang begitu tanpa batas. Maka wajib kita tanamkan pendidikan muraqabatullah kepada anak-anak kita. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun engkau enggak bisa lihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Mungkin ayah, bapak, ibu enggak bisa lihat kamu. Ayah nggak bisa mantau kamu 24 jam, tapi kamu harus tahu bahwa dimanapun kamu berada, Allah melihat engkau.
Dan ini pendidikan yang Masya Allah, yang memang sudah mulai hilang pada anak-anak kita, dan memang kurang diajarkan, kurang diingatkan kepada generasi kita kaum muslimin. Ya, maka cara paling mudah agar anak-anak kita betul-betul memanfaatkan kecanggihan teknologi di zaman sekarang adalah dengan selalu menanamkan pendidikan muraqabatullah. Maka kita semua faham dan pernah mendengar satu kisah yang sangat agung, ya, yang pernah terjadi pada zaman sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika Umar melihat sudah mulai banyak warganya yang berbuat curang ketika mereka menjual susu, mereka gabungkan susu tersebut dengan air. Ya. Walaupun memang riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kisah ini, namun lihatlah bagaimana pendidikan muraqabatullah yang bisa melindungi seseorang dari sebuah kemaksiatan. Sehingga ketika Umar bin Khattab yatafaqqad ahwalal muslimin, ketika dia berkeliling untuk melihat bagaimana kondisi kaum muslimin, maka ketika dia bersandar di sebuah rumah, dia mendengarkan percakapan antara seorang ibu dengan anak, yang mana anak tersebut mengatakan, "Wahai ibu, sesungguhnya Khalifah Umar bin Khattab telah mengumumkan kepada warganya untuk tidak berbuat curang, untuk tidak mencampur susu dengan air, karena itu bagian daripada kecurangan." Maka apa kata jawab sang ibu? Sesungguhnya Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Maka anak itu mengatakan, ya, fa ainallah, lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Betul, Umar tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sehingga akhirnya Umar pergi ke rumahnya, menyampaikan kepada dua anaknya, ya, untuk siapa di antara dua anaknya tersebut yang ingin menikahi wanita tersebut karena kesolehannya. Sehingga wallahu ta'ala alam, sebagian para ulama mengatakan dari hasil pernikahannya muncullah seorang alim, seorang yang bermanfaat bagi Umar, bagi umat, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Ya, seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang adil. Maka pelajaran yang dapat kita ambil bahwa pendidikan muraqabatullah sangat penting bagi kita saat ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu mungkin bisa berbuat curang, tapi Allah tidak bisa dicurangi. Nah, kamu bisa melihat sesuatu yang haram. Ayah mungkin tidak bisa melihat kamu melihat apa, nonton apa, akses apa, tapi Allah melihat apa yang kamu lakukan. Dan pendidikan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Pendidikan ihsan, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, adalah pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita generasi kaum muslimin. Terlebih kita hidup di satu zaman dengan kebebasan teknologi yang sangat luar biasa. Anak kita mampu mengakses apapun, menuliskan apapun, ya, melihat apapun, mendengar apapun tanpa batas. Maka pendidikan muraqabatullah kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan itulah bagian daripada pendidikan tauhid kita kepada mereka. Jadi ini cara yang ketiga bagaimana kita bisa mengenal Allah, adalah dengan Allah memang senantiasa menganugerahkan kepada kita fitrah, bahwasannya setiap kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang ketiga bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya berikutnya adalah bagaimana cara kita mengenal agama kita. Secara singkat ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, ya saya tidak bacakan semuanya, namun penulis di bagian yang kedua bagaimana cara kita mengenal agama kita adalah bahwa kita diingatkan untuk memperhatikan, ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Ya, di antara bentuk bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak, bahwa isi ajarannya selalu membawa kepada kemaslahatan. Dan kalau kita kaitkan dengan pendidikan anak kita zaman sekarang, ajarkan anak-anak kita supaya bangga dengan agama Islam. Dengan cara apa? Nah, coba kamu perhatikan, coba kamu lihat, coba kamu fikirkan, ya, ajaran Islam mana yang mengajarkan keburukan kepada kita. Ini cara menumbuhkan nilai tauhid kepada anak-anak kita dengan mengenalkan agama kita kepada Islam. Nah, coba kamu lihat, coba ajak anak kita diskusi. Syariat Allah yang mana yang Allah mengajarkan kepada keburukan?
Maka kita sampaikan, tidak ada satupun syariat yang Allah syariatkan kepada kita dalam agama Islam kecuali semuanya membawa kepada kemaslahatan untuk kita. Tidak ada satupun keburukan yang Allah larang kecuali di situ pasti ada mudarat. Kita ambil contoh misalkan yang sederhana. Nah, kenapa Allah larang minum khamr? Kan gitu kan? Ini sekedar contoh Pak, bagaimana kita menanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Islam kenapa melarang khamr? Karena khamr itu dapat merusak akal, kan begitu kan? Kenapa Allah melarang seorang muslim makan daging babi akramakumullah? Karena memang di situ ada mudarat. Maka segala sesuatu yang mudarat bagi seorang hamba, maka Islam pasti akan larang. Dan apa yang ada manfaatnya, pasti Islam akan perintahkan. Maka dengan itu anak kita akan bangga. Maka kita harus bangga dengan agama Islam. Itu contoh nanti yang akan kita perdalam lagi ketika kita nanti akan membahas tentang ma'rifah. Yang kedua adalah memahami agama Islam. Mudah-mudahan dengan kebanggaan kita dengan agama Islam, memahami betul tentang maslahat agama Islam, ini dapat mempermudah kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur kita kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari siksa kubur dan adab kubur. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.